Oke, selamat datang di Koma Channel. Kali ini, tepat hari ini, itu 100 hari menuju UTBK. Nah, jadi gimana persiapan kalian tentang SNMPTN yang eligible nih? Nah, gue harap kalian bisa nentuin jurusan dan kampus kalian yang tepat. Nah, untuk kedepannya, Koma Channel akan berfokus pada materi-materi tentang UTBK, terutama matematika dan kimia. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas eksponensial dan bentuk akar. Tapi sebelumnya, kita akan ke materi dulu, karena enggak kok, ini cuma berapa menit kalau materi. Kita akan lebih banyak ke soal-soal nantilah. Untuk sifat-sifat eksponensial gitu, itu hanya sedikit sih. Jadi misal kayak A pangkat M dikalikan A pangkat N jadinya kayak gini gitu. Ini gampang lah, ini dasar sebenarnya. Kalian bisa screenshot kalau misalkan kalian lupa. Nah, ini bakal penting banget. Ini mungkin terlihat sederhana, tapi untuk kedepannya ini bakal menjadi fundamental bagi kalian. Nah, terus ada persamaan eksponensial. Nah, ini cuman perbedaannya ada di sini aja sih. Kalau misalkan yang A itu kan basisnya A sama B ya. Ini akan berlaku ketika fx-nya itu 0. Dan kalau yang B itu akan berlaku ketika fx-nya itu sama dengan gx. Gampang lah sebenarnya. Terus yang C nih ada syarat-syaratnya, ini yang paling penting dan biasa sering keluar. Kalau fx pangkat gx itu sama dengan fx pangkat hx, itu harus memenuhi syaratnya gx. Yang pertama itu ada 4 syarat sih sebenarnya. Yang pertama ada gx sama dengan hx. Yang kedua bisa fx sama dengan 1. Yang ketiga dari misalkan fx-nya itu sama dengan min 1, berarti gx sama hx-nya itu kedua-duanya harus sama antara ganjil sama genap. Terus yang terakhir fx-nya sama dengan 0. Nah, ini berlaku ketika gx dan hx-nya sama dengan maksudnya lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena kita tidak mungkin dong 1/0 pangkat berapa itu. Karena itu tidak terdefinisi oleh matematika. Terus ini juga penting, juga sering keluar. Nah, ini kalau misalkan basisnya itu A-nya itu sama dengan di antara 0 sama 1, berarti fx sama gx-nya itu diganti aja lambangnya, ketidaksamaannya. Nah, kalau lebih dari 1, nah itu ya kalian bisa coret aja nih langsung. Jadi fx lebih besar sama dengan gx. Terus untuk sifat-sifat bentuk akar. Nah, ini kalian sudah tahu sendiri ya. Ini persamaan umum nih. Ini bentuk umum. Gampang lah, kalian bisa belajar sendiri. Terus ada merasionalkan penyebut. Nah, merasionalkan penyebut. Kenapa disebut merasionalkan penyebut? Karena penyebut itu yang bawah. Ini kan nggak rasional. Rasional tuh maksudnya kita bisa membuat A per B, membentuk pecahan. Nah, ini nggak bisa nih dalam bentuk pecahan. Maka dari itu kita kalikan dengan sekawannya. Nah, di sini A akar A min akar B. Jadinya A min B. Nah, A min B itu bisa dijadikan pecahan. Nah, itu maksudnya merasionalkan penyebut. Nah, terus persamaan bentuk akar. Nah, ini juga sering keluar juga. Coba deh kalian iseng-iseng gitu, kalian kuadratin nih. Kalian kuadratin terus akarin. Kan sama aja kan, kalau ini dikuadratin terus diakarin kan hasilnya tetap akar A plus akar B. Nah, kalau diakarin, akarnya tetap, tapi ini dijabarin hasilnya kayak gini. Jadi sama aja sebenarnya. Begitupun dengan yang min. Oke, mari kita ke soal. Oke, ini soalnya. Jadi sebelumnya gue mau mempromosikan Telegram gue nih. Nah, di Telegram itu sebenarnya gue udah ngasih soal ini semuanya. Ada 10 soal dan itu gue udah ngasih di Telegram dan dibahas di sana. Jadi kalau misalkan kalian mau gabung dengan kami, maksudnya ya hanya mau belajar atau apa gitu ya, silahkan mampir di link deskripsi di bawah. Itu ada link IG kita sama link Telegram kita. Kalian bisa gabung di situ. Oke, jadi ini soalnya. Yang gampang-gampang dulu kali ya. Yang nomor 1 nih, dalam bentuk pangkat positif nilai ini berapa katanya. Nah, di sini udah dicantumin nih kodenya. Ini kalau 2018 sebutannya itu bukan UTBK atau SBM, melainkan SNMPTN. Tahun 2018 matematika dasar, kode soalnya itu 210 dan nomor 1. Nah, biasanya kalau bentuk akar atau pangkat itu berada di soal nomor 1. Nah, sama kayak gini nih juga terletak pada nomor 1. Ini pangkat biasa nih, kalau kalian inget, kalau kalian ngeh di materi, ini gue udah jelasin juga. Nah, kalau ada pangkat min di sini, jadi itu dibalik aja. Jadi kan di sini x pangkat min 2, jadi hasilnya seper x pangkat 2. Untuk y sama juga minus seper y kuadrat. Nah, untuk penyebutnya ini sama juga. Nah, jadi ini 1 per xy pangkat 2. Pangkat 2. Habis itu gimana? Nah, habis itu kita samain yang ini, yang atas nih. Ini kan masih belum bagus nih angkanya. Jadi, kalau gue taruh bawah aja deh, biar lebih luas.
Jadi 1 per X kuadrat min 1 per Y kuadrat. Hasilnya kita samakan penyebutnya jadi X kuadrat Y kuadrat Y. X kuadrat kalikan Y kuadrat. Nah, nanti ini kalikan silang nih, yang ini Y kuadrat min X kuadrat. Dibagi sama yang ini, 1 per XY kuadrat. Nah, kalau kalian ingat, kalau pembagian dalam pecahan itu dibalik kan? Ini kalau dibalik, tapi harus dikalikan kalau mau dibalik. Sehingga jadi X kuadrat Y kuadrat per 1. Nah, ini kan sama dengan ini kan? 1 per X kuadrat Y kuadrat. Ya kan? Oke, berarti yang di bawah dihapus. Nah, habis itu kita coret-coret nih. Ini coret, ini coret. Hasilnya itu sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Tapi gak ada nih. Gak ada. Yang ini gak ada nih hasilnya. Maka dari itu kita harus faktorin. Faktorinya dengan cara apa? Kalian ingat ini gak sih? A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B kalikan A plus B. Materi ini. Nah, sama ini juga kayak gituin. Ini berarti Y min X kalikan dengan Y plus X. Kita lihat jawabannya. Masih belum ada bro. Masih belum ada kan? Belum ada. Terus digimanain? Nah, ternyata dari semua yang kita lihat ini ada X min Y, X min Y, X min Y. Jadi kita ubah nih. Yang mana yang mau diubah? Yang ini. Karena ini berpotensi ya kan menghasilkan X min Y. Jadi sama dengan min X min Y. Kalikan dengan Y plus X. Nah, ini sama nih. Apakah ini ada jawabannya? Ada bro. Jawabannya B. Nah, B kan? Cuma tinggal balik aja sih. Ini jadi di depan X plus Y. Ini X min Y. Nah, sama lah. Sama dengan yang B. Tuh, sama kan? Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ya rada tricky sedikit lah ya. Kalau kalian nemu soal kayak gini, persamaan, kalian tuh harus mencari hal yang sama dulu. Nah, permasalahannya di sini nggak ada yang sama nih. Pangkatnya beda nih. Pangkatnya beda. Tapi kalau kita lihat secara jeli, ini ada yang sama. Apa basisnya? Kalau kalian perhatikan, 4 tuh apa sih? 4 itu 2 pangkat 2. Basisnya 2. 8 itu 2 pangkat 3. Basisnya 2. Jadi, karena sama basisnya 2, kita ubah semuanya dalam 2 pangkat berapa gitu. Itu maksudnya. Oke, kalau misalkan diubah, ini diubah jadi kita tahu bahwa 4 itu 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 kalikan dengan dipangkatkan dengan X plus 1. Nah, kalau ada kayak gini berarti harus dihubungkan. Nggak jadi 2 pangkat 2X plus 2. Tapi ada akarnya. Nah, kalau ada akarnya, cara menghilangkan akarnya, kita harus mempangkatkannya dengan kebalikan dari akarnya. Nah, ini kan akar pangkat 3, jadi per 3. Itu cara main dari pangkat. Jadi ini hasilnya kayak gini. Nah, sekarang yang ini. Sama. 8 itu apa? 8 kan 2 pangkat 3 kan? Oke, jadi ini 2 pangkat 3. Dipangkatkan dengan X, sehingga jadi 2 pangkat 3X. Tapi ada akarnya. Akarnya itu akar 2. Sehingga kalau mau hilang akarnya, itu jadikan per 2. Jadikan pecahan. Tapi ada 2 di sini nih. Ada 2 nih. Ada 2. Ada 2 nih. Nah, berarti kalikan 2. Nah, dalam sistem pangkat, A pangkat C kalikan dengan A pangkat B, itu ditambah pangkatnya, sehingga A pangkat B plus C. Ini juga sama bro. Tapi kalau kalian jeli, ini sebenarnya 2 pangkat 1. Sehingga ini jadi 2 pangkat 3X per 2 plus 1. Nah, kalau kalian samakan pembilangnya jadi 2 pangkat 3X plus 2 per 2. Nah, 1 itu kan sama dengan 2 per 2 kan? Ini bisa diubah jadi 2 per 2. Sehingga yang ini, ntar gue rapiin dah. Yang ini jadi beginian, yang ini jadi beginian. Jadi kalau misalkan gue taruh bawah, itu 2 pangkat 2X plus 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 3X plus 2 per 2. Karena basisnya sama nih, 2 coret aja, sehingga tinggal pangkatnya aja. Sekarang pangkatnya 2X plus 2 per 3 itu sama dengan 3X plus 2 per 2. Kalikan silang aja. Nah, kalau ini dikalikan silang, ini dikalikan silang, hasilnya 4X plus 4 sama dengan 9X plus 6. Ini pindah ke sini, jadi 9X kurang 4X jadi 5X. Ini pindah ke sini, hasilnya 4 kurang 6 atau min 2. Sehingga X-nya sama dengan min 2 per 5. Hasilnya tuh A. Nah, A nih, 2 per 5. Gampang lah ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 ada soal lagi nih. Nah,
berapa nilai dari ini. Kita harus nyari tahu dulu hubungan antara yang ini dengan soalnya. Pernyataan ini dengan soalnya. Nah, apa? Ternyata dia itu bingung berapa nilai 9M-nya dengan 3M-nya. Nah, gimana cara mendapatkan 9M, 9 pangkat M dengan 3 pangkat M? Oh, ternyata bisa ditelisik menggunakan ini. Nah, gimana caranya? Kita harus sederhanakan. Karena ini 27 pangkat M. Sedangkan yang diminta itu adalah 9 dengan 3. Berarti kita harus sesederhana mungkin supaya bisa masukin ini, M yang ini, ke sini. Nah, kita tahu bahwa 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga ini jadi 3 pangkat 3M. Ya kan? Sama dengan 8. 8 berapa? 2 pangkat 3. Tapi kita mau sederhana mungkin. Nah, gimana caranya? Kita akarkan dengan 3. Kenapa kita akarkan dengan 3? Supaya menjadi 3 pangkat M saja. Ini kalau kita pangkatkan dengan 3 kan jadi pembagian kan di sini, pangkatnya maksudnya. Jadi 3 pangkat 3M per 3. Di sini 2 pangkat 3 per 3. Sehingga ini hasilnya 2 pangkat 1 atau 2 lah ya. Ini 3 pangkat M. Nah, udah tahu nih bahwa nilai sederhananya 3 pangkat M. Sorry nih, 3 pangkat M. Nah, cakep. 3 pangkat M itu sama dengan 2. Nah, habis itu kita masukin ke soalnya. Nah, soalnya itu, nah ini 3 kalikan 9M min 3 pangkat M plus 1. Nah, masukin aja. Ini kalau dijabarin kan jadi 3 kalikan 9 itu kan 3 pangkat 2. Hingga ini 3 pangkat 2M min. Nah, kita tahu bahwa ini bisa dipecah jadi 3 pangkat M kalikan 3. Sehingga ini jadi 3 kalikan 3 pangkat M. Nah, 3 pangkat M nya udah tahu, 2. Nah, ini jadi 3 kalikan 3 pangkat 2M min ntar dulu, 3 pangkat 2 nya bentar dulu, 3 kalikan 2. Nah, gimana cara dapat 3 pangkat 2M? Ya gampang, kita kuadratkan saja dengan 2. Sehingga kalau dikuadratkan, ini hasilnya 3 pangkat 2M. Dapatkan hasilnya ini berapa? 4. Ya kan, dengan 4. Ini sama dengan 12 kurangi dengan 6, hasilnya 6. Cakep, 6. Ada kan? Ada. Kayak gitu, Bro. Nah, lanjut nomor 4. Ini mungkin kelihatannya lebih sulit ya. Mungkin kelihatannya kok aneh banget gitu. Bentuknya gak bagus. Tapi padahal kalau kalian ngerjain, kalau kalian operasionalkan dengan baik, gampang, sumpah gampang. Ini 2 menit selesai ya. Oke, coba ya kita kerjakan. Oke, ini udah gue pindahin, yang ini jadi sini, yang ini pindahin jadi sini. Nah, kita jabar yang ini dulu. Ya, kalau kalian jabarin, kalian ingat ini gak sih? A plus B kuadrat hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, ya kan? Nah, sama. Ini kalau dikuadratin, akar 2A itu hasilnya 2A. Tambah dengan 2 kalikan akar 2A kalikan akar B. Yang ini tambah plus B. Ini hasilnya jadi 2A plus, nah kalau akar itu dimasukin aja. Jadi ini 2 kalikan dengan akar dari 2AB. Plus, nggak, nih pelajaran SMP bahkan ya, kalau nggak salah. Nah, ini kalau kalian jabarkan, hasilnya kalau ini kalikan dengan ini hasilnya 2 akar 2AB. Yang ini kalau dikalikan hasilnya B. Terus ada bilangan operasi di sini. Apa itu? Minus. Ini minus. Sehingga ini tinggal dikurangin aja yang ini. Kalau ini dikurangin, ini habis, ini habis. Sehingga jadi 2A. 2A terus dibagi dengan minus 2A. Minus 2A. Minus 2A. Hasilnya minus 1. Minus 1. Ada nih jawabannya. B. Sama nomor 5. Nomor 5 ini sama kayak nomor 2. Sama. Paling ditambahin dikit aja. Ditambahin materi dikit aja. Jadi ini yang ini dulu ya. Ini kalau dijabarin 2 kalikan 2 pangkat 9x pangkat 3. Tapi di sini ada akar 3. Jadi bagi dengan 3. Yang ini 8 itu sama dengan 2 pangkat minus sepertiga. Gue pindahin dulu 8 nih. 8 kan jadi 8 pangkat minus 1 kalau mau banding ke atas. Tapi itu kita jadikan 2 pangkat minus 3. Karena 8 itu 2 pangkat 3. Terus kalikan dengan minus 1 ya minus 3. Jadi kayak gini. Habis itu gimana? Coret aja, basisnya kan sama nih, 2 nih. Ya udah, jadi tinggal pangkat aja. Jadi 9x pangkat 3 itu sama dengan minus 3. Oh, ini per 3 nih. Itu kita kalikan silang. Jadi 9x pangkat 3 sama dengan minus 9. Coret-coret hasilnya 1. Jadi x pangkat 3 sama dengan minus 1.
atau X-nya sama dengan minus 1. Nah kalau gue masukin ke sini, hasilnya minus 1 pangkat 2 tambah 2 kalikan minus 1. Minus 1, ini minus 2. Hasilnya minus 1. Ada B jawabannya. Lumayan lah, ini gue materi yang gampang dulu lah. Nah sekarang yang pertidaksamaannya. Gimana cara pertidaksamaannya? Gampang. Kalau lu jeli banget di materi yang gue jelasin tadi, bakalan gampang dan gak bakalan terkecoh kalau lu jeli banget. Nah nih gue pengen ini jadi sederhana, karena 0,25 itu kalau kita sederhanain jadi 0,5 kuadrat. Kenapa gue pengen 0,5? Karena di sini ada 0,5 nih, sehingga itu bisa dicoret. Sehingga jadi 0,5 kuadrat kalikan dengan X plus 2. Oke, langsung kalikan aja. Jadi 2X plus 4 lebih besar pada 0,5 pangkat X kuadrat plus 1. Habis itu gimana? Dicoret? It's tidak bro, ada syaratnya. Kalau pertidaksamaan itu ada syaratnya. Kalau lu jeli banget, misalkan ada A pangkat Fx lebih besar pada A pangkat Gx, ini ada syaratnya. Kalau misalkan A nya itu berada di interval 0 sampai 1, maka Fx nya itu diganti. Maksudnya tandanya ini diganti dengan kebalikannya, kurang dari Gx. Itu untuk yang A nya itu berada di interval 0 sampai 1. Nah kalau A nya lebih dari 1, itu tetap aja. Jadi hasilnya Fx lebih besar pada Gx. Nah itu kalau lebih dari 1. Nah di sini itu beda nih. Nah di sini itu A nya kurang dari 1 dan diantara inilah, sehingga tandanya ini harus dibalik kalau mau dicoret. Jadi kalau ini mau dicoret, hasilnya 2x plus 4 kurang dari x kuadrat plus 1. Jadi gue pindahin ke sini semuanya, sehingga x kuadrat min 2x 1 kurangi 4 minus 3 lebih besar pada 0. Oke, gue pindahin deh. X kuadrat min 2x min 3 lebih besar pada 0. Sehingga kalau ini difaktorin jadi x min 3, ini x plus 1 lebih besar pada 0. Sehingga kalau dibuat garis bilangan, ini minus 1, ini 3. Nah, habis itu kita cobanya kalau gue biasanya coba di 0, karena 0 itu bagus lah, angka yang bagus menurut gue. Ya kalau gue masukin di sini 0, ini minus 3, ini 1. Nah kalau dikalikan, apakah lebih besar daripada 0 atau positif hasilnya? Enggak, ternyata negatif. Oh, artinya bagian sini salah. Jadi jawabannya itu berada di sini dan di sini. X kurang dari minus 1, ini benar ya. Dan X atau X lebih besar daripada 3. Ini jawabannya. Apakah ada? Kita lihat. Ada nih B jawabannya. Sekarang nomor 7 nih. Nomor 7, kita harus tahu dulu mana yang salah. Apakah pangkatnya apa basisnya? Nah kalau gue perhatiin, ini kayaknya basisnya. Karena kalau kita lihat nih 2, ini 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Oh jadi kita harus samakan basisnya dulu. Ini 2x kuadrat, ini 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 kalau dikalikan dengan minus 2x hasilnya min 4x. Nah 8 seperti kayak nomor 5 itu sama dengan 2 pangkat minus. Habis itu karena di sini ada perkalian, nah sehingga jadi pertambahan. Ini 2 pangkat x kuadrat tambah dari minus 4x. Artinya dikurangin aja, min 4x sama dengan 2 pangkat minus 3. Karena basisnya sama, ya udah coret aja ini 2. Nah, habis itu jadi x kuadrat minus 4x sama dengan minus 3. Gue pindahin minus 3 ke sini, sehingga x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Ya kalau difaktorin hasilnya x min 3 kalikan dengan x min 1 sama dengan 0. Hasilnya x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Udah ada pernyataan di sini bahwa x1 nih lebih besar pada x2. Pertanyaan itu ini, x1 kurangi x. Nah, berarti di sini x1 ini x2, ya kan? Nah, yang diminta itu x1 kurangi x2. Hasilnya 3 kurangi 1 atau hasilnya 2. Jadi jawabannya itu 2, B. Oke, sekarang 08. Mungkin bagi kalian ini terlihat rumit, tapi ya kalau kalian tahu shortcutnya atau jalan tikusnya bakalan gampang banget. Jadi seperti yang di materi, gue bakal jelasin dulu. Kalau misal ada ini materi kelas 10 nih, kalau kalian ingat 1 per x kurang dari x, apakah kita bisa kalikan silang? Jawabannya nggak bisa. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau ini? Dengan syarat ini, A-nya itu berada di antara 0 sampai 1. Apakah kita bisa kalikan silang? Jawabannya bisa. Nah, kenapa ini bisa dikalikan silang? Kalian tahu gak kenapa ini gak bisa dikalikan silang? Karena memungkinkan X-nya itu negatif.
Makanya ini tidak bisa dikalikan silang. Ini pelajaran kelas 10 nih. Mungkin bagi kalian yang baru tahu kenapa itu tidak bisa dikalikan silang karena negatif, ya kalian beruntung bisa datang ke channel ini. Nah, sedangkan kalau kita lihat di soal, ini kan 1 plus A pangkat X dengan A-nya itu berada di interval ini. A-nya berapapun, misalkan 1/1000 pun, dipangkatkan dengan apapun, X-nya itu negatif, misalkan negatif 5000 atau misalkan 5000 doang ataupun 0, pangkat 0, itu hasilnya gak merubah apakah ini positif atau negatif. Ini tetap positif sehingga bisa dikalikan silang. Jadi kalau ini gue kalikan silang, ini kalikan silang, jadi ini 3 plus 3 kalikan A pangkat X, ini kurang dari A pangkat X kalikan dengan A pangkat X plus 1. Ini kalau kita kalikan A pangkat X kalikan A pangkat X kan jadi 2X plus A pangkat X. Nah, di sini ada 3A pangkat X. Dikurangin dengan ini hasilnya 2 kalikan A pangkat X tambah 3. Jadi kalau ini dipindahin ke sini semuanya, hasilnya A pangkat 2X min 2A pangkat X min 3 kurang lebih besar dari 0. Nah, kalau gue misalkan A pangkat X itu sama dengan apa ya? M gitu. Sehingga ini jadi M kuadrat minus 2M min 3 lebih besar dari 0. Ini kalau gue faktorin yang ini, sehingga jadi M min 3 M plus 1 lebih besar dari 0. Jadi M-nya untuk yang ini nih, pusatnya ada di min 1, ini pusatnya ada di 3. Ini min 1, ini 3. Nah, kita tahu bahwa M-nya itu berapa? M-nya itu sama dengan A pangkat X, dengan A-nya itu berada di interval 0 sampai 1. Nah, karena ini ada batasannya di ini, minus 1 dengan 3, jadi ini samain aja. Ini A pangkat X, ini A pangkat X. Permasalahannya adalah, apakah mungkin ini positif kan? A-nya itu kan positif kan? Berada di interval 0 sampai 1. Jadi 1 per berapa lah gitu. Apakah bisa 1 pangkat berapa gitu dipangkatkan dengan X hasilnya negatif? Misalkan pangkat apa ya, N. Dengan N itu positif. Nggak bisa. Artinya untuk yang penyelesaian ini, daerah ini salah. A pangkat X-nya min 1 itu salah. Nah, habis itu kita coba nih untuk misalkan A pangkat X-nya ini 0 misalkan. 0 kan ada di sini 0. Kalau gue masukin di sini 0, ntar gue hapus dulu. Kalau 0 berarti di sini min 3 kalikan dengan 1. Nah, M-nya kan 0 kan? Min 3 kalikan 1, min 3, apakah lebih besar dari 0? Salah. Oh, berarti bagian sini salah. Bagian sini salah. Bagian ini benar. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Tapi yang diminta soal itu penyelesaian untuk X-nya. Jadi kita buat penyelesaian X. Nah, X-nya karena ini A pangkat X lebih besar daripada 0 dengan A-nya itu, ingat di materi lagi ya. A-nya itu 0 kurang dari A kurang dari 1. Ini 3, sorry. 3. Untuk logaritma itu sama aja bro, sama kayak pangkat, karena logaritma itu awalnya dari pangkat. Sehingga kalau ada syarat kayak gini, itu jadi A log 3 ininya dibalik kurang dari X. Kan log itu sebenarnya dari pangkat kan, misalkan A log B sama dengan C, jadi bisa dijabarin jadi A pangkat C sama dengan B gitu. Jadi jawabannya ini A log 3 atau X itu sama lebih besar daripada A log 3. Ini jawabannya A. Tapi ada jalan tikusnya sih. Jalan tikusnya di sini. Kalau gua pakai itu ya, cara cepat. Nah, kalau kalian perhatikan, ini bisa difaktorin. Difaktorin jadi 3 kalikan 1 plus A pangkat X per 1 plus A pangkat X. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini bisa dicoret? Bisa. Kenapa? Mungkin kalian pernah lihat soal kayak gini, misalnya 4x kuadrat min x per x kurang dari 1 gitu. Kalau ini, apakah bisa dicoret? Nggak bisa. Kenapa yang ini bisa?
Karena kalau yang ini memungkinkan X-nya itu 0, jadi gak boleh dicoret. Nah ini dia pasti bukan 0. Kenapa? Karena 1 plus A pangkat X, seperti yang gue jelasin tadi, itu pasti positif. Bahkan pasti lebih besar daripada 1. Sehingga boleh aja dicoret. Nah jadinya 3 kurang dari A pangkat X. Apakah sama-sama nih? Lihat. Nah ini sama kayak ini, cuman letaknya aja. Ini kalau diubah nih, hasilnya A pangkat X itu lebih besar dari 3. Sama aja. Ini penyelesaiannya ya kayak gini. Ini diubah ke log jadi A log 3, tandanya dibalik jadi X. Sama. Hasilnya ya tetap A. Oke, nomor 9. Nilai X dengan X lebih besar pada 4 yang memenuhi persamaan ini. Ribet banget nih. Oke, gimana caranya? Jadi kita seperti biasa kalau lu punya soal kayak gini ya dianggap aja X min 4 nya itu apa gitu. Atau gini aja, ini kan sama nih basisnya. Sama kan? Ini sebenarnya basisnya sama. Ini X min 4. Jadi kalau yang ini udah jadi X min 4, jadi X min 4 pangkat X kuadrat min 4 lebih besar dari X min 4 X min 5 per 2. Nah, dapat dari mana per 2? Dari akar ini. Di akar ini. Ya dapat ini. Oke, gue berbesar. Nah kan tadi kalau lu lihat di materi itu ada syarat kayak gini. Nah pertanyaannya adalah apakah ini itu berada di interval ini atau berada di sini. Sedangkan untuk X-nya itu lebih besar pada 4. Kalau kita masukin ke sini, dia tuh lebih besar pada 0. X min 4 itu lebih besar pada 0. Jadi bisa memungkinkan bisa ini, bisa ini. Nah gimana caranya? Kita bagi dengan 2 bro. Kita bagi dengan 2. Kalau kasus yang ini, berarti kan usus kasus ini kan 0 kurang dari X min 4 kurang dari 1. Atau X-nya itu berada di interval 4 dengan 5. Nah kalau berada di posisi ini, berarti ini kita coret, hasilnya X kuadrat min 4 kurang dari X min 5 per 2. Tapi tandanya dibalik. Ini tandanya dibalik. Nah habis itu kita kalikan 2X kuadrat min 8 karena ini sudah dikalikan dengan 2. Min 8 kurang dari X min 5. Nah ini 2X kuadrat minus X minus 3 kurang dari 0. Nah kalau kalian jabarin hasilnya ini 2X kalikan dengan berapa ya? Min 3 plus 1. Kalau gue buat garis bilangan, ya bentar ini kurang 0. Kalau gue buat garis bilangan ini minus 1, ini 3 per 2. Nah kalau gue coba 0 di sini, jadi ini minus 3 kalikan dengan 1. Apakah benar kurang dari 0? Benar. Jadi jawaban penyelesaian untuk X-nya berada di sini. Ini kan udah pasti salah kan? Pasti salah. Permasalahannya dia udah netepin X-nya itu di sini. 4 kurang dari X kurang dari 5. Sedangkan di sini X-nya itu kurang dari lebih besar dari 1 kurang dari 3 per 2. Jadi syarat utamanya ada di sini 4 sampai 5 gitu lah ya. Gak ada yang berhubungan. Sehingga untuk jawaban yang 0 kurang dari X min 4 kurang dari 1 salah. Ya jawabannya X min 4 itu lebih besar daripada 1 atau X lebih besar dari 5. Nah kalau lebih besar dari 5 berarti ini kalau kita coret lebih besarnya ini tetap. Jadi hasilnya ntar gue hapus deh. Hasilnya tuh X kuadrat min 4 lebih besar, tandanya sama. Karena kita udah netepin bahwa X min 4 itu lebih besar dari 1. X min 5 per 2. Sebenarnya prosesnya sama aja sih. Prosesnya sama aja. Sama yang tadi. Nanti dia hasilnya kalau difaktorin 2X min 3. Ini sama kayak yang tadi yang kurang di interval 0 sampai 1. X plus 1. Lebih besar dari 0. Di sini min 1, di sini 3 per 2. Nah, kalau kita coba 0, di sini. Nah, ini min 3, ini 1. Apakah benar lebih besar dari 0? Salah. Oh, jadi jawabannya ini salah. Jawaban ini yang benar. Tapi dia udah nentuin bahwa X-nya itu lebih besar dari 5. Nah, di sini. X-nya itu 5, katanya. Lebih besar dari 5, sorry. Nah, ada yang beririsan di sini. Nah, beririsan ini yang benar. Jadi jawabannya itu X lebih besar dari 5. Apakah jawabannya ada? Ada nih. C. Mantap.
Easy kan? Easy kan? Nomor 10, diketahui fx sama dengan begini. Wow, panjang banget nih. Terus gx sama dengan panjang juga. Jika a, B adalah interval dengan grafik y sama dengan fx berada di bawah y sama dengan gx, maka nilai dari a plus 2b adalah, maksudnya gini, ada suatu fungsi ya. Ini gue ambil sembarang fungsi aja, maksudnya anggaplah ini gx, anggap aja. Terus ini ada fx lah gini, anggap aja. Walaupun sebenarnya bukan kayak gini ya, sebenarnya pasti jelimet nih. Nah, katanya ada suatu waktu ketika fx itu berada di bawah gx. Jadi fx ini kan fx kan berada di bawah gx. Kapan berada di bawah gx? Ketika ini. Ketika berada di sini. Nah, AB ini, jika AB adalah interval, nah interval yang ini A, ini B. Nah, ini maksudnya titik A sampai B. Jadi karena grafiknya itu berada di bawah, sehingga fx ini kurang dari gx pada suatu interval tertentu, yaitu di A, B. Nah, fx-nya itu gue udah buat nih, sama dengan 9x kuadrat min x plus 2. gx-nya ini. Nah, berarti kita harus samain basisnya. Basisnya itu kan 3 kan? Nah, ini kan 3 pangkat 2. Sehingga ini jadi 3 pangkat 2x kuadrat. Ini gue kalikan aja langsung ya. Min 2x plus 4 kurang dari 3x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, basisnya itu lebih besar daripada 1, sehingga bisa dicoret. Nah, karena bisa dicoret, jadi ini 2x kuadrat min 2x plus 4 kurang dari x kuadrat plus 2x plus 1. Ini gue pindahin ke sini, hasilnya x kuadrat. Nah, 2x kurangi x kuadrat. Terus ini jadi min 4x. Ini nih. Terus ini jadi 3 plus 3 kurang dari 0. Nah, kalau gue faktorin jadi x min 3 kalikan dengan x min 1 kurang dari 0. Ya, x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah, kalau gue buat garis bilangan, x di sini 1 dan di sini 3. Nah, kalau misalkan gue coba di 0 gitu, kalau gue masukin ke sini 0, hasilnya ini negatif 3 kalikan negatif min 1 kurang dari 0. Apakah benar? Salah, karena positif. Ya, bagian ini salah, bagian ini salah, bagian ini benar. Ya, jawabannya itu x-nya itu berada di interval 1 sampai 3. Oke, pertanyaannya itu adalah a plus 2b. Jadi kita tahu bahwa a itu sama dengan 1, b itu sama dengan 3, karena katanya berada di interval ini. Pertanyaan itu a plus 2b. A-nya itu 1, B-nya itu 3 kali 2. 2B-nya itu 3 kali 2. Sama dengan 7, bro. 7. Selesai. Nah, gimana soal yang tadi gue jelasin? Yakin sudah siap UTBK? Tenang, bro. Masih lama perjalanan UTBK. Ini gue kasih soal tambahan deh. Komen di bawah ya, jawabannya berapa? Dan yang mau belajar bareng, silahkan klik link Telegram yang di deskripsi bawah. Ya, mungkin cukup sekian dari gua. Jangan lupa komen, like, subscribe. Dan terima kasih.